Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Jumpa kembali dalam program The New Agenda Kita BRTV. Nah pemirsa, pekan lalu tim The New Agenda Kita BRTV berhasil mengabadikan momen acara Tablik Akbar di Yayasan Teratai Putih Global dengan tema peran pendidikan keluarga dalam membentuk anak yang soleh dan soleha. Lalu bagaimana dan seperti apa ya suasana serta keseruan dari acara Tablik Akbar tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Saifullah MM selaku Ketua Yayasan Teratai Putih Global. Yang kami hormati Bapak Dodi Martin Zulfagri SDMM selaku General Manager Yayasan Teratai Putih Global. Yang kami hormati para manajer, staf ahli, para kepala sekolah, dan seluruh mitra Yayasan Teratai Putih Global. Dan yang kami hormati seluruh hadirin tamu undangan yang berkesempatan hadir dalam acara Tablik Akbar bersama Ustaz Taufikur Rahman atau Ustaz Mantu dengan tema peranan pendidikan keluarga dalam membentuk anak yang soleh dan soleha, bertepatan pada tanggal 14 September 2023 di Gedung Sofia Convention Hall Bekasi. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul dalam rangka acara Tablik Akbar. Dan tak lupa salawat bertangkaikan salam marilah kita tujukan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan jasa beliau lah kita masih dapat diberikan nikmat iman dan ihsan sampai saat ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak dan Ibu hadirin tamu yang berbahagia, untuk menambah berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Leo Alfredo dan Sari Tilawah berbahasa Inggris yang akan dibacakan oleh Labibah Talita A dan berbahasa Indonesia oleh Destri Januardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
who have believed, when you are told, space yourself in assemblies, then make space. Allah will make space for you. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Adapun rangkaian acara tablik akbar yang diselenggarakan mulai dari pembacaan ayat suci Al-Quran, pidato dalam bahasa Inggris, hingga seni pertunjukan dari murid-murid sekolah di Yayasan Teratai Putih Global. Baik, alhamdulillah hari ini kita melakukan kegiatan tablik akbar bersamaan dengan soft launching dari Teratai Putih Global Schools yang terdiri dari KBTK, SD, SMP, SMA, dan juga SMK. Alhamdulillah ini adalah kegiatan rutin kita. Setiap tahun kita mengundang para ustadz yang insya Allah sudah punya nama. Tanggal 6 kemarin kita alhamdulillah mengundang Ustadz Agim dengan peserta kurang lebih 1.200-an. Untuk hari ini estimasinya insya Allah sekitar 700 peserta. Penyelenggaraan tablik akbar di Yayasan Teratai Putih Global sendiri rupanya merupakan acara rutin yang digelar setiap 1 tahun sekali. Nah pemirsa, jangan kemana-mana ya, karena setelah yang satu ini, The New Agenda kita akan segera kembali. Setiap kegiatan tablik akbar ini kita isi juga dengan perform dari anak-anak. Mulai dari pembacaan Al-Qur'annya, sari tilawahnya, anak-anak yang mampu untuk berbahasa Inggris. Kembali lagi dalam program The New Agenda Kita BRTV. Pemirsa, pendidikan yang berkualitas adalah suatu pilihan yang dapat dipilih oleh para orang tua demi menyongsong masa depan sang buah hati. Dalam hal ini, Yayasan Teratai Putih Global berkomitmen memberikan wadah sekaligus tempat menempa ilmu bagi para generasi penerus bangsa agar dapat menghadapi era globalisasi yang penuh tantangan dengan karakter Islami yang kuat. Dengan kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan serta fasilitas yang memadai bagi para siswa-siswinya. Setiap kegiatan tablik akbar ini kita isi juga dengan perform dari anak-anak. Mulai dari pembacaan Al-Qur'annya, sari tilawahnya, anak-anak yang mampu untuk berbahasa Inggris, dan semua hal. Jadi memang sengaja ini adalah momen kita untuk menunjukkan kepada orang tua bahwasanya inilah hasil pembelajaran anak-anak kita selama ini. Dan ini adalah hal yang memang rutin kita lakukan sebagai bagian dari laporan kami kepada orang tua murid. Karena kami di bidang pendidikan, otomatis kita mencari tema-tema yang sesuai gitu ya. Yang hadir pada hari ini adalah sebagian besar dari wali murid kami, kemudian jamaah-jamaah lainnya, jamaah taklim, kemudian RT, RW, ormas Islam, dan juga jamaah umum. Sehingga kita sesuaikan dengan dunia kita ini adalah di pendidikan. Sehingga kita berharap antara wali murid, sekolah maupun anak punya kesinambungan komunikasi, sehingga harapannya pendidikan kita bisa dimaksimalkan. Untuk kegiatan kami ini rutin, ada kegiatan kajian duha setiap hari Sabtu dengan ustadz-ustadz lokal. Untuk ustadz-ustadz yang memang sudah sangat terkenal atau familiar, kita lakukan per tahun, di mana kita mengupayakan setahun itu ada sekitar 4-5 kali kegiatan takbir akbar secara bergiliran waktunya. Seperti itu. Teratai Putih Global ini punya kurikulum unggulan, yaitu adalah one stop schooling, di mana dari mulai KBTK, SD, SMP, SMA, kemudian ada 5 SMK yang tersebar di Bekasi dan Jakarta. Sehingga kita punya kurikulum yang spesifik, terdiri dari bilingual, kemudian yang kedua adalah Al-Quran, yang ketiga itu karakter, yang keempat buat SMK khusus itu adalah link and match antara sekolah dengan industri. Sehingga mau memilih SMA ataupun SMK, kita siapkan mereka untuk menghadapi masa depannya. Dan ini memang yang kita perkuat
Sehingga dari mulai KBTK, SD, SMP, SMA, SMK itu tidak terputus kurikulumnya. Kita punya target TK, targetnya ini, dan target itu akan dilanjutkan di unit berikutnya adalah SD. SD targetnya ini, itu akan dilanjutkan untuk di unit berikutnya, sehingga tidak terputus. Ketika dia punya hafalan 1 juz misalnya, maka di tingkat berikutnya dia akan dilanjutkan dengan juz berikutnya. Dan juga nanti dia akan diberikan pemahaman yang bermakna bukan hanya menghafal, tapi juga dengan maknanya. Nah, untuk bahasa Inggris, kita sama-sama tahu bahwasanya sekarang itu adalah bahasa yang memang universal. Sehingga kita siapkan anak-anak kita, mereka mempunyai kompetensi yang ketika nanti dia lulus dari sini ataupun lulus dari universitas, dia sudah siap untuk bekerja karena dasarnya sudah kami berikan kepada mereka. Selain kurikulum nasional, tadi sebenarnya kita sudah punya kurikulum one stop schooling. Nah, kurikulum ini adalah salah satunya kita tunjukkan kepada orang tua sebagai bentuk seperti apa sih hasil dari pembelajaran ini. Kita lihat dari tadi anak-anak TK sudah perform dengan Qur'annya, anak SD juga perform dengan bilingualnya, dengan parodi in bilingualnya. Anak SMP tadi membacakan Al-Quran dengan sangat syahdu, kemudian diterjemahkan dengan 2 bahasa, bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Kemudian yang menjadi dirijen kita juga itu adalah anak SMK. Ya, dia belajar tampil di depan umum dengan penuh kepercayaan diri. Kemudian juga tadi kita lihat ada anak kita juga dari SMP yang menyanyikan lagu ya dengan sangat-sangat baik. Nah, jadi selain untuk kurikulum di pendidikan, kami juga punya bakat dan minat untuk anak-anak. Jadi anak-anak prestasi tidak hanya harus di pendidikannya saja, tapi dia juga punya bakat yang lainnya. Kita akan upayakan mereka tampil. Setiap momen besar ini, anak-anak yang prestasi, anak-anak yang berbakat itu upayakan mereka untuk tampil di depan umum sebagai bagian dari latihan, melatih mereka untuk percaya diri. Seperti itu. Nah pemirsa, setelah jeda pariwara berikut ini, The New Agenda kita akan segera kembali. Bukan nggak boleh, silakan kok. Ya Rob, silakan bunda. Ya saya juga sama walaupun dari asal santri S1 saya ikutin, S2 saya ikutin. Kenapa? Karena yang namanya belajar secara formal ikuti. Kembali lagi dalam program The New Agenda kita BRTV. Pemirsa, dalam acara tablik akbar ini, Yayasan Teratai Putih Global menghadirkan penceramah ternama, yakni Ustadz Taufikur Rahman, atau yang lebih dikenal dengan Ustadz Pantun, sebagai pemateri kajian ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Tanjung Karang membeli opak, jawab salamnya masih kurang kompak. Ya, bawa minyak naik ke bukit, jamaah banyak tapi yang jawab salam cuma sedikit. Bapak Ibu yang saya hormati, cintai, sayangi, rahimakumullah, di dalam agama Islam yang boleh nggak jawab salam cuma 3 kelompok manusia. Berapa kelompok? Ada berapa kelompok? Yang pertama, boleh Bapak Ibu nggak jawab salam harus masuk kelompok ini. Kenapa? Memang yang dengar salam telinganya tuli. Di sini nggak ada yang tuli, betul kan Bapak Ibu? Yang kedua, boleh tidak jawab salam. Syarat kedua yang dengar salam memang lisannya gagu atau bisu. Di sini juga nggak ada yang gagu, betul kan? Yang keberapa sekarang? Yang keberapa? Boleh tidak jawab salam. Syarat yang dengar salam memang tuh orang majnun. Apa Ibu? Apa artinya? Saya nggak sampai hati nerjemahinnya.
Karena di sini saudara-saudara saya tercinta nggak ada yang tuli, nggak ada yang bisu, apalagi yang majnun. Yang hadir di sini adalah saudara-saudari saya tercinta karena Allah yang sholihin dan sholihat. Yang ibu-ibunya insya Allah saya yakin ini selalu buat suaminya burung gelatik naik delman. Bukan hanya cantik, hatinya selalu beriman. Juga insya Allah yang bapak-bapaknya selalu untuk istrinya makan sekuteng duduk di taman, bukan hanya ganteng, hatinya selalu beriman. Karena nggak ada 3 kelompok yang tadi saya sebutkan, coba saya ulang salam kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pentingnya ilmu, tapi yang udah berilmu juga jangan bangga. Apa sebab? Karena kemuliaan bukan hanya ilmu yang tinggi. Berapa banyak di Indonesia sekolahnya tingginya bukan main, selesai SMA lanjut S1, S2, S3, kebanyakan S beku. Iya, bukan nggak boleh, silakan kok. Ya Rob, silakan udah. Ya saya juga sama, walaupun dari asal santri S1 saya ikutin, S2 saya ikutin. Kenapa? Karena yang namanya belajar secara formal ikuti. Tapi punten ayahanda, untuk kehormatan nggak cukup mengandalkan ilmu. Imam Syafi'i mengajarkan yang pertama husnul khuluqi. Apa artinya? Akhlak yang baik, budi pekerti yang mahmudah, perangai yang apik, akhlakul karimah. Ya, diajarkan sama ayah bundanya. Apa kata beliau? Laisal fata, laisal fata, laisal fata mayakulu hada abi innamal fata mayakuluha anaza. Bukanlah yang dia disebut seorang pemuda. Trek tek tek tek. Ayah bunda setuju nggak? Jadi yang membuat orang itu jadi terhormat mulia bukan karena ilmunya, tapi kan apa? Akhlaknya. Ayah bunda setuju nggak? Makanya kanjeng Nabi pun memberikan legalitas. Apa kata kanjeng Nabi? Aku diutus selama kurang lebih di Mekah, Madinah, berarti antara 23 tahun. Tujuannya utama apa? Innama bu'istu liutammima makarima akhlak. Ayo bunda, jadi apa yang pertama? Husnul khuluqi, orang yang mempunyai perangai akhlakul karimah. Ini kalau kita nggak nyontoin nama anak-anak kita zaman now, mohon maaf, ayo bunda. Ya saya ngikutin selalu tuh yang di sosmed, baik Facebook, Instagram, selalu saya ngeliat. Ya kenapa? Karena biar nggak ketinggalan kita perkembangannya. Kecanggihan teknologi, kemajuan zaman masih terus nada kita. Pasti di setiap hari melihat Instagram ada aja tampilan yang nggak enak, akhlak. Belum lama minggu kemarin ada seorang ibu dengan pakaian perlente, tajir melintir, dengan mobilnya dibikin TikTok. Lantas ada kasir dan dia lagi magang, anak SMA. Masya Allah, habis dimaki-maki, begitu krosek, bini polisi. Bini polisi, akhlaknya cakep banget. Ini saya lihat begitu Pak, begitu ketahuan viral, lah ujung-ujungnya dah minta maaf pakai yang namanya tuh ya materai 10.000. Bunda, ayahanda, karena dia nggak bisa jaga akhlaknya, sedih, menyesal di belakang. Emang kalau di depan namanya pendaftaran. Kenapa bisa? Ya sedih. Saya rasa nangis bukan karena akhlaknya. Kenapa nggak bisa dijaga? Karena sedih. Ya suami dicopot dari polisi. Ngikutin nggak tuh perkembangannya?
Mohon maaf, bagus apa kata? Akhlak bunda, ya Rob. Makanya Imam Syafi'i memesankan yang pertama apa? Husnul khuluqi. Melihat anak sekarang, kalau kita lihat Pak, akhlak sama orang tua, manggil bapak, bukan di sini, bukan ini yang di luar, yang gak ngaji akhlak ini mah masya Allah. Emang setiap bulannya kemarin 4 September guru kita Kiai Abdullah Nafsiar diundang. Sekarang saya, berarti kan selalu santapan rohaninya sangat amat diutamakan dan dipikirkan. Insya Allah kalau santapan rohaninya kenyang akan berefek kepada jasmani, berakhlakul karimah. Ini kalau yang gak ada santapan rohani, banyak zaman sekarang nama bapak namanya Abdullah, biar gaul manggil bokap. Nama ibunya cakep Zainab, biar gaul manggil nyokap. Digabung bonyok. Jangan heran ya Anda. Ustaz kok tahu istilah itu? Ya sini ikutin, kaget nih bocah kok ngobrol rada-rada aneh. Pulang sekolah besok ya kita ke rumah gue aja, lu ngomong udah lu gue tuh. Terus ngapain? Enak soalnya di rumah gue lagi bonyok gue nggak ada, bonyok gue nggak ada. Kita kagak tahu, kita kayak bohong. Oh bonyok bokap lu. Ya Allah ya Rabbi, ini bicara akhlak dari lisan jadi sembarangan. Mana lagi? Kita lihat akhlak zaman now, ayah bunda. Saya yakin saya juga pernah bahas di sini kayaknya. Lihat anak salaman sama orang tua sama guru. Sekian dulu The New Agenda kita pada episode kali ini. Semoga tayangan tadi dapat bermanfaat bagi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.